warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Salam sejahtera selalu. Salam sehat. Dalam kesempatan pagi hari ini ya, saya akan membagi tips and tricks cara membuat website dengan mudah dengan CMS Drupal. Ya, perkenalkan, nama saya Reswanto. NIM saya 1922520034. Saya masih berstatus mahasiswa berkuliah di Institute and Science Business Arts Semik and Malhur. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekilas ya tentang CMS Drupal. Kenapa saya memilih CMS Drupal sebagai teman untuk membantu saya dalam mengelola web? Karena CMS Drupal itu mendapatkan bintang 5 dalam hal keamanan dan kekuatan. Namun CMS ini paling susah digunakan dibandingkan dengan CMS lainnya seperti Joomla. Ya. Menjadi CMS yang paling powerful, Drupal mewakili dirinya sendiri sebagai content management framework yang memungkinkan pengguna untuk meluncurkan, mengelola aplikasi dan website yang ambisius. CMS ini dibangun dengan menggunakan PHP, dengan misalnya PHP ini framework PHP Symfony dan memiliki fungsi ekstensi. Dan untuk membangun website dengan fungsi low level tidak terlalu membutuhkan keahlian programming, tetapi jika ingin menggunakan seluruh kemampuannya, maka dibutuhkan seseorang yang memiliki keahlian sebagai developer Drupal untuk mengkustomasi sistem backend website yang menggunakan Drupal juga terbilang sulit. Oke. Nah, ini salah satu tools yang harus kita siapkan untuk membuat website menggunakan Drupal ini. Nah, jadi salah satunya yaitu XAMPP. Jadi XAMPP ini merupakan Apache HTTP servernya buat berdirinya si Drupal. Ya, oke. Nah, ternyata kita lanjut dengan cara installnya. Kapasitasnya juga nggak banyak. Tipe-tipe Drupal dapat kita lihat berikut. Sekarang kalau nggak salah Drupalnya udah sampai Drupal 8. Ternyata udah praktekku. Nah, ini cara install Drupalnya itu kita download dulu dari browser yang kita pakai ya, bebas saja mau pakai apa. Nah, cari yang recommended release. Jadi dia udah rilis. Jadi kita pakai yang teratas ya, yang udah terbaru lah. Itu udah support terbaru. Nah, download dulu. Nah, setelah download kita coba install ya, pakai local server tadi. Nah, bahasanya udah kita bisa. Oke, next. Nah, terus database username-nya itu merupakan menggunakan ya database tipenya dulu ya, menggunakan MySQL MariaDB. Nah, terus database name-nya kosong aja dulu, database username-nya gitu pakai alamat email. Nah, database password-nya bebas saja, asal minimal 8 karakter, menggunakan angka, menggunakan huruf besar, terus menggunakan simbol. Itu sangat-sangat dianjurkan sekali untuk menjaga keamanan dari. Oke, dan ya, nah itu tadi yang kita install dari XAMPP untuk membuat database yang akan kita gunakan pada CMS Drupal. Database-nya bebas saja teman-teman ya, asal jangan ada spasi, huruf besar untuk mereka menggunakan huruf kecil semua. Mungkin kalian bisa cari ya informasinya tentang tata cara membuat database. Oke. Nah, install Drupalnya yaitu username-nya itu root, password-nya kita kosongkan aja. Cuma dianjurkan biasakan password-nya itu diisi. Jadi untuk menjaga keamanannya juga. Oke. Nah, ini kita coba tadi database yang kita bikin ya, kita coba masukkan jika udah ada password tadi ya, kita masukkan username tadi root ya, ada passwordnya kita entry, terus di save, terus proses install. Nah, ada informasi juga sebelumnya harus kita isi juga ya teman-teman ya, informasi ini juga nggak susah-susah amat. Oke, lanjut. Nah,
Tuh udah jadi klik view your new site. Oke, udah jadi tampilannya. Mungkin masih berantakan ya, ini tampilan default dari Drupal itu sendiri. Jadi informasi kependudukan ini merupakan tampilan istilahnya head, kepala dari sebuah website dari Drupal itu sendiri. Jadi masih mentah sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini konsep dasar Drupal, node dan field, taxonomy, and term, blog, menu, modul, user and rules, content, type and view, dasar-dasar theme, seksi bedah website. Nah, ini aktifkan dulu server, kita praktek ya, mengaktifkan dulu server lokalnya. Ya, tadi SMTP, kita klik Apache dan MySQL-nya, pastikan aktif. Kalau aktif itu tandanya warna hijau. Kalau merah itu biasanya ada masalah ya. Biasanya masalah itu dia minta update versinya. Nah, ini akan kita akan coba memamerkan, istilahnya mempublikasikan ada web yang udah jadi dari CMS Drupal. Nah, ini saya dapat ekspor database yang saya punya, jadi saya ekspor, nanti kita coba impor, tampilnya nanti kita lihat aja ya. Oke. Nah, ini misalnya kita dapat database dari sebuah folder atau dari device yang kita punya, itu kita pindahkan, kita copy database-nya ke XAMPP MySQL. Nah, terus kita di folder bin ya, terus kita pastekan di dalamnya, terus kita klik kanan sambil itunya ada nama database tadi di posisi kursornya, di posisi database yang kita copy tadi. Klik kanan, tekan shift ya, klik kanan, tekan shift, terus ada nanti muncul di layar ini open command windows here. Saya ulang, tekan shift, terus pada mouse klik kanan, itu akan muncul layarnya, nanti ada konteksnya open command windows here. Nah, klik kanan, terus apa yang terjadi? Di enter ya, di enter itu nanti prosesnya panjang, lama sekali. Nah, setelah tergantung device sih, kalau itu device-nya, kapasitas device-nya mensupport banget, itu akan cepat banget selesainya. Nah, kita anggap aja udah selesai ya. Nah, kita lanjut, ini database, ini tampilan ya, tampilan website yang udah jadi, yang saya punya udah jadi. Nah, itu saya pindahkan ke HTTP Docs. Ya, saya pindahkan ke HTTP Docs. Saya pastekan di situ ya, saya pastekan di HTTP Docs dan saya akan saya akan rename namanya dengan nama Bahamas. Jadi sama kan tadi dengan namanya tadi ya. Oke, lanjut. Nah, itu ada settingan sedikit di site itu nanti ya di set buka setnya itu nanti ada setting PHP. Jadi open with saja. Oh ya, sebelum kita edit setting set PHP itu kita harus install dulu text editornya. Itu seraya bebas, mau pakai Notepad++ boleh, mau pakai Subbeam boleh, mau pakai ekstra lah, seterah. Nah, ini buat yang saya pakai ini ya, PHP Notepad++ ya. Nah, itu ada database-nya saya rubah, terus root-nya saya rubah, localhost-nya saya rubah. Oke. Lanjut. Nah, setelah kita rubah itu database yang misalnya saya pakai local database-nya tadi Bahamas, kita panggil aja Bahamas di localhost-nya. Nah, itu tampilan yang udah jadi ya, tampilannya udah jadi, atasnya udah jadi. Itu saya coba-coba, ini masih istilahnya data website punya orang lain, tapi template-templatenya udah ada home, udah ada profil, udah ada berita, ada informasi, agenda pelayanan, bank data, pendukung, suara pembaca, PPID, terus tampilannya juga udah ada di situ ya. Nah, ini baru kita bisa edit. Ini udah gampang sekali, teman-temannya udah gampang sekali untuk. Nah, untuk itu saya sekian dulu ya. Udah lewat 30 detik ya, 1 menit. Nah, untuk lebih jelasnya ya, ayo kita sama-sama belajar. Buka web Drupal org-nya atau Drupal org-nya ya, kita sama-sama belajar. Sekali lagi,